Sekte Yahudi Hasidiyah. Hasidism adalah gerakan mistisisme Yahudi yang muncul di Eropa Timur pada abad ke-18. Pandangan Islam terhadap sejarah dan perkembangan Hasidiyah cenderung didasarkan pada prinsip umum ajaran Islam tentang hubungan antaragama dan tanggapan terhadap ajaran mistik atau sufistik dalam agama lain. Berikut ini adalah penjelasan sejarah Hasidiyah dalam konteks Islam. Hasidiyah didirikan oleh Rabbi Israel ben Eliezer yang dikenal sebagai Baal Shem Tov, Tuan Nama Baik, pada pertengahan abad ke-18 di wilayah Podolia, sekarang Ukraina. Gerakan ini bertujuan untuk memperbaharui praktik keagamaan Yahudi yang dianggap terlalu legalistik dengan menekankan aspek spiritual dan hubungan langsung dengan Tuhan. Dalam Islam, aspek spiritualitas mendalam seperti yang ditekankan Hasidiyah seringkali disejajarkan dengan tasawuf, sufisme, yang menekankan pengalaman langsung dengan Allah. Gerakan ini mungkin dipandang sebagai upaya mencari kedekatan dengan Tuhan di tengah kemunduran spiritual pada masa itu. Hasidiyah menekankan kebahagiaan, cinta, dan hubungan personal dengan Tuhan melalui doa dan meditasi. Menolak pandangan eksklusif elit rabi dan menekankan akses ke spiritualitas bagi semua orang Yahudi, termasuk masyarakat awam. Islam menilai upaya meningkatkan spiritualitas pribadi sebagai sesuatu yang mulia selama tetap berada dalam koridor tauhid, keyakinan pada keesaan Allah. Namun Islam juga menolak konsep tertentu yang dianggap menyimpang dari monoteisme murni. Dalam Hasidiyah, penghormatan yang tinggi kepada pemimpin spiritual mereka, Rebbe, kadang-kadang bisa dibandingkan dengan penghormatan yang diterima wali dalam tradisi Sufi, yang sering dianggap kontroversial jika terlalu berlebihan. Hasidiyah menekankan meditasi, lagu-lagu spiritual, dan tarian sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam tradisi Islam, zikir, pengulangan nama-nama Allah, dan qawwali, musik spiritual Sufi di wilayah India, memiliki fungsi yang serupa. Namun, para ulama memiliki pandangan yang beragam tentang musik dan tari dalam praktik keagamaan. Dengan sebagian besar mazhab Sunni mengatur batasan ketat atas penggunaannya. Hasidiyah berkembang di tengah penindasan yang dialami komunitas Yahudi di Eropa Timur, termasuk penganiayaan dari kekuatan Kristen. Al-Quran dan hadits mendorong umat Islam untuk menunjukkan keadilan dan toleransi terhadap komunitas non-Muslim yang tidak memusuhi Islam. Dalam pandangan Islam, respon spiritual seperti Hasidiyah dapat dilihat sebagai upaya menghadapi tantangan sosial dan politik dalam konteks mereka. Gerakan Hasidiyah menghadapi kritik keras dari kelompok Yahudi lain, terutama Mitnagdim, penentang Hasidiyah, yang dipimpin oleh Rabbi Elijah dari Vilna. Mereka menganggap Hasidiyah terlalu fokus pada mistisisme dan mengabaikan studi hukum Yahudi, halakah. Islam menekankan keseimbangan antara spiritualitas dan hukum syariah. Gerakan mistik yang terlalu jauh dari fondasi hukum sering dikritik oleh ulama Sunni maupun Syiah. Pandangan serupa bisa diterapkan terhadap Hasidiyah, yang dalam pandangan Islam mungkin dinilai terlalu menekankan aspek mistik tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dasar monoteisme. Islam mengakui keberadaan Nabi Musa dan Taurat sebagai kitab yang diturunkan kepada Bani Israel, tetapi menganggap bahwa banyak aspek ajaran Yahudi saat ini telah mengalami penyimpangan. Praktik mistisisme seperti dalam Hasidiyah sering dianggap dalam Islam sebagai usaha spiritual yang terkadang bercampur dengan elemen yang tidak sesuai dengan prinsip tauhid. Dalam Islam, semua upaya mendekatkan diri kepada Allah harus sesuai dengan tauhid, tanpa adanya perantara atau penghormatan berlebihan kepada manusia. Dari perspektif Islam, Hasidiyah bisa dipahami sebagai gerakan spiritual dalam tradisi Yahudi yang mencoba menjawab tantangan sosial dan spiritual di zamannya.
Meskipun ada elemen yang dapat dibandingkan dengan tradisi tasawuf dalam Islam, Islam tetap menekankan pentingnya menjaga kemurnian tauhid dan tidak melampaui batas dalam aspek mistik atau penghormatan kepada pemimpin spiritual. Gerakan seperti Hasidiyah sering menjadi pengingat akan kebutuhan manusia untuk mencari kedekatan dengan Tuhan dalam setiap situasi, dengan tetap berada dalam koridor akidah yang benar menurut Islam. Dalam perspektif Islam, ajaran agama apapun, termasuk sekte Yahudi seperti Hasidiyah, dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip utama Islam, yaitu tauhid, keesaan Allah. Hasidiyah, sebagai gerakan mistik dalam agama Yahudi, memiliki beberapa ajaran dan praktik yang dapat dianggap sebagai penyimpangan menurut ajaran Islam. Berikut adalah analisis penyimpangan Hasidiyah dari perspektif Islam. Dalam Hasidiyah, pemimpin spiritual yang disebut Rebbe dipandang sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan. Rebbe dihormati secara luar biasa dan dalam beberapa kasus dianggap memiliki kekuatan supernatural atau kemampuan untuk memberikan berkat. Islam menentang konsep adanya perantara antara manusia dan Allah. Umat Islam diajarkan bahwa setiap individu memiliki akses langsung kepada Allah melalui doa langsung kepada Allah tanpa perantara. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surah Ghafir ayat Al-Tmush. Pengagungan berlebihan terhadap manusia, seperti yang dilakukan terhadap Rebbe, dapat dianggap mendekati syirik, associating partners with Allah, yang merupakan dosa besar dalam Islam. Hasidiyah menekankan mistisisme yang mendalam, seperti meditasi, tarian spiritual, dan nyanyian sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada juga konsep devekut, berpegang teguh pada Tuhan, yang melibatkan pengalaman spiritual yang intens dan penghapusan ego. Dalam Islam, zikir, mengingat Allah, dan ibadah dilakukan dengan tetap berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tanpa mencampurkannya dengan praktik yang tidak sesuai. Praktik seperti tarian dan musik dalam ibadah sering dianggap berlebihan atau tidak sesuai dalam Islam, terutama oleh mayoritas ulama Sunni, karena dapat mengalihkan fokus dari tauhid kepada pengalaman emosional. Hasidiyah memiliki tradisi menafsirkan Taurat secara mistik, seringkali melalui Kabalah, yang merupakan bentuk esoterisme Yahudi. Kabalah mencakup konsep-konsep seperti emanasi ilahi, sefirot, yang dianggap sebagai cara Tuhan mengatur dunia. Islam menolak segala bentuk interpretasi esoteris yang merusak makna literal dan prinsip fundamental wahyu. Islam menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta tanpa membutuhkan emanasi atau konsep perantara lainnya. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Elemen Kabalah seperti sefirot dapat dianggap sebagai bentuk politeisme terselubung karena mengatributkan karakteristik ilahi kepada entitas selain Allah. Hasidiyah sering mempraktikkan ritual yang didasarkan pada kepercayaan kepada kekuatan gaib, seperti penggunaan jimat, mantra, dan doa-doa khusus yang diklaim memiliki kekuatan tertentu. Islam melarang takhayul, penggunaan jimat, dan kepercayaan kepada kekuatan selain Allah, karena hal ini dianggap sebagai syirik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menggantungkan jimat, maka dia telah bertawakal kepada jimat tersebut." Hadis riwayat Ahmad. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan gaib harus berdasarkan wahyu yang otentik, bukan tradisi atau praktik yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Hasidiyah menekankan bahwa aktivitas sehari-hari, termasuk tindakan material, dapat menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, dalam praktiknya, ini sering menjadi alasan untuk mengaburkan batas antara ibadah dan hal-hal duniawi.
Islam mengajarkan keseimbangan antara duniawi dan ukhadis riwayatawi, tetapi ada aturan jelas tentang apa yang diperbolehkan dalam ibadah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat tidak dapat dianggap sebagai ibadah, meskipun diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Hasidiyah, seperti dalam tradisi Yahudi pada umumnya, ada klaim bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan yang memberikan mereka status khusus di hadapan Tuhan. Islam menolak konsep eksklusivitas berdasarkan etnis atau ras. Allah menilai manusia berdasarkan ketakwaan, bukan bangsa atau rasnya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Klaim seperti itu dianggap bertentangan dengan keadilan Allah. Dari perspektif Islam, sekte Hasidiyah mengandung elemen-elemen yang menyimpang dari prinsip tauhid dan ajaran agama yang murni. Praktik mistisisme, pengagungan pemimpin spiritual, interpretasi esoteris, dan kepercayaan kepada kekuatan gaib adalah beberapa aspek yang bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun Hasidiyah memiliki niat untuk meningkatkan spiritualitas, praktik-praktiknya sering dinilai terlalu jauh dari prinsip-prinsip monoteisme yang diajarkan oleh Islam. Dalam era modern, sekte Yahudi Hasidiyah tetap menjadi bagian penting dari komunitas Yahudi Ortodoks, terutama di Eropa, Amerika Utara, dan Israel. Dalam perspektif Islam, perkembangan sekte Hasidiyah di era modern sering dianalisis dalam konteks hubungan antaragama, dinamika sosial politik, dan tantangan terhadap prinsip tauhid. Berikut adalah pandangan Islam terhadap Hasidiyah di era modern. Hasidiyah terus menekankan tradisi mistik dan spiritual dengan tetap menjaga pengabdian penuh terhadap hukum agama Yahudi, halakah. Sekte ini cenderung eksklusif dengan komunitas-komunitas yang hidup terisolasi dari budaya sekuler. Pemimpin spiritual, Rebbe, masih menjadi tokoh sentral yang dihormati sebagai panutan spiritual dan sosial. Dari perspektif Islam, penghormatan berlebihan kepada pemimpin spiritual tetap menjadi perhatian karena bertentangan dengan prinsip tauhid yang menolak segala bentuk perantara antara manusia dan Allah. Sikap eksklusivitas Hasidiyah juga bertolak belakang dengan konsep universalitas Islam yang menganggap semua manusia setara di hadapan Allah, tanpa diskriminasi ras atau etnis. Di era modern, Hasidiyah menghadapi tantangan seperti modernisasi, sekularisme, dan perubahan sosial. Namun, mereka tetap berpegang teguh pada tradisi mereka dan menolak asimilasi budaya. Komunitas Hasidiyah juga menggunakan teknologi modern secara selektif, seperti media digital, untuk menyebarkan ajaran mereka, tetapi dengan pengawasan ketat untuk mencegah dampak negatif budaya sekuler. Dalam Islam, memanfaatkan teknologi modern untuk tujuan agama dianggap positif selama tidak melanggar prinsip syariat. Namun, sikap menolak asimilasi yang ekstrim dapat menghambat interaksi dan harmoni sosial, yang menjadi salah satu nilai penting dalam Islam. Sebagian besar kelompok Hasidiyah, terutama kelompok besar seperti Satmar, secara historis menentang Zionisme. Mereka memandang pendirian negara Israel sebagai sesuatu yang seharusnya hanya terjadi setelah kedatangan Mesias Yahudi. Namun, ada pula komunitas Hasidiyah yang mendukung Israel dan aktif dalam politik negara tersebut, seperti kelompok Chabad Lubavitch. Islam mengakui hak semua komunitas untuk hidup damai, tetapi menolak segala bentuk penjajahan atau tindakan yang melanggar hak-hak umat lain, termasuk dalam konteks konflik Palestina-Israel. Pandangan anti-Zionisme. Beberapa kelompok Hasidiyah dapat dilihat sebagai titik kesamaan dengan sebagian umat Islam yang juga menentang Zionisme berdasarkan alasan keadilan dan kemanusiaan. Di era modern, Hasidiyah tetap mempertahankan unsur-unsur mistik seperti Defekut,
koneksi spiritual dengan Tuhan, musik, tarian, dan meditasi dalam ibadah mereka. Komunitas Hasidiyah juga memperkenalkan kembali beberapa ritus tradisional yang sebelumnya kurang populer sebagai respons terhadap sekularisasi dunia Yahudi. Islam menghormati upaya mencari kedekatan dengan Allah, tetapi tetap mengkritisi praktik yang mengandung unsur takhayul, pengagungan berlebihan, atau yang tidak sesuai dengan tauhid. Praktik mistik Hasidiyah yang melibatkan musik, tarian, dan meditasi sering dianggap berlebihan atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa komunitas Hasidiyah telah terlibat dalam dialog antaragama dengan komunitas Muslim, terutama di wilayah di mana kedua komunitas ini hidup berdampingan. Namun, sikap eksklusivitas Hasidiyah kadang-kadang menimbulkan tantangan dalam membangun hubungan yang lebih terbuka dengan komunitas non-Yahudi. Islam mendorong hubungan baik dengan komunitas agama lain selama mereka tidak menunjukkan permusuhan terhadap Islam. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 3. Dialog dan kerjasama dalam hal kebaikan dianggap positif. Beberapa kelompok Hasidiyah menghadapi kritik karena pola hidup mereka yang sangat tertutup dan aturan yang ketat, yang dianggap membatasi kebebasan individu, terutama perempuan. Ada juga tuduhan mengenai manipulasi kekuasaan spiritual oleh sebagian pemimpin Hasidiyah. Islam menekankan keadilan, penghormatan terhadap hak individu, dan transparansi dalam kepemimpinan. Segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan agama dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, Hasidiyah di era modern tetap mencerminkan upaya menjaga spiritualitas di tengah tantangan modernisasi. Namun, Islam mengkritisi beberapa aspek ajaran dan praktik Hasidiyah, seperti penghormatan berlebihan kepada pemimpin spiritual, unsur mistik yang melebihi batas, serta sikap eksklusivitas. Hubungan antara umat Islam dan komunitas Hasidiyah dapat diperkuat melalui dialog yang berdasarkan pada prinsip keadilan, penghormatan, dan kerjasama untuk kebaikan bersama. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim terhadap ajaran sekte Yahudi Hasidiyah, khususnya terkait dengan konsep Mesias, Mesiah, dan akhir zaman, sangat bergantung pada prinsip dasar dalam Islam yang mengajarkan pandangan yang jelas tentang kedatangan Al-Mahdi dan hari kiamat. Dalam konteks ini, meskipun terdapat kesamaan dengan beberapa aspek keyakinan Hasidiyah, terdapat pula perbedaan signifikan dalam hal kedudukan Mesias dan akhir zaman menurut ajaran Islam. Berikut adalah pandangan umum yang mungkin dipegang oleh ulama dan ilmuwan Muslim mengenai hal ini. Dalam keyakinan Hasidiyah, seperti dalam tradisi Yahudi secara keseluruhan, ada konsep Mesias, Moshiach, yang akan datang untuk menyelamatkan umat Yahudi. Mesias dalam pandangan mereka adalah seorang pemimpin yang akan membangun kerajaan damai, memulihkan Israel, dan mengembalikan kejayaan umat Yahudi. Kedatangan Mesias ini merupakan bagian dari keyakinan eskatologi Yahudi yang mengarah pada penyelamatan akhir zaman. Beberapa kelompok Hasidiyah seperti Chabad Lubavitch bahkan mengajarkan bahwa Rebbe mereka bisa dianggap sebagai pengantar atau bahkan sebagai calon Mesias. Dalam Islam, ada keyakinan bahwa Nabi Isa akan kembali sebagai Mesias pada akhir zaman untuk memerangi Dajjal, Antikris, dan menegakkan keadilan serta kedamaian di dunia sebelum hari kiamat. Namun, Islam tidak mengakui bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan atau bagian dari keilahian, seperti yang diyakini oleh Kristen dan beberapa kelompok Yahudi. Berbeda dengan keyakinan Yahudi Hasidiyah yang mengharapkan kedatangan seorang pemimpin manusia, Islam mengajarkan bahwa Mesias yang kembali adalah Nabi Isa, yang memiliki peran khusus dalam memimpin umat manusia kembali ke jalan yang benar dan menghancurkan kedustaan Dajjal. Dalam hal ini, Islam menolak klaim
bahwa Mesias adalah seorang tokoh duniawi yang berasal dari keturunan manusia biasa tanpa hubungan langsung dengan wahyu Allah. Sebagian kelompok Hasidiyah, terutama yang lebih terlibat dengan Kabalah, meyakini bahwa kedatangan Mesias akan membawa penyelesaian bagi umat Yahudi dan pemulihan spiritual bagi seluruh dunia. Kabalah mengajarkan bahwa ada proses tikkun olam, perbaikan dunia, yang dapat dipercepat melalui tindakan spiritual dan moral umat Yahudi. Sebagian kelompok Hasidiyah memandang bahwa tindakan ritual dan perbaikan spiritual dapat mempercepat kedatangan Mesias. Beberapa bahkan menganggap bahwa Mesias akan datang lebih cepat jika umat Yahudi lebih taat dan tekun dalam menjalankan hukum agama. Islam memiliki ajaran yang sangat jelas mengenai akhir zaman yang mencakup kedatangan Al-Mahdi, yang diyakini sebagai pemimpin yang adil yang akan mempersiapkan dunia untuk kedatangan Nabi Isa, yang akan mengalahkan Dajjal dan memimpin umat manusia menuju kedamaian dan kebenaran. Konsep akhir zaman dalam Islam tidak bergantung pada satu kelompok atau tindakan kolektif, tetapi lebih pada peristiwa-peristiwa yang telah ditentukan oleh Allah, yang mencakup munculnya tanda-tanda besar seperti kedatangan Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan pertempuran besar antara kebaikan dan kejahatan. Dalam hal ini, Islam tidak mengajarkan bahwa tindakan manusia dapat mempercepat kedatangan Al-Mahdi atau hari kiamat. Namun, umat Islam diharapkan untuk tetap beriman dan beramal saleh dalam menghadapi ujian hidup. Ulama Sunni mengajarkan bahwa konsep Mesias yang diyakini oleh Yahudi, termasuk Hasidiyah, sangat berbeda dengan Mesias dalam ajaran Islam, yaitu Nabi Isa. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa tidak mati disalib, tetapi diangkat oleh Allah dan akan kembali di akhir zaman untuk mengalahkan Dajjal dan menegakkan keadilan. Syiah mengajarkan bahwa selain Nabi Isa, mereka juga menantikan kedatangan Imam Mahdi yang diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan akan memimpin umat Islam dalam peperangan melawan kejahatan. Konsep ini tidak terdapat dalam ajaran Yahudi atau Hasidiyah, yang tidak mengakui adanya sosok seperti Imam Mahdi dalam eskatologi mereka. Sebagian besar ulama Islam menganggap bahwa klaim Mesias yang diajukan oleh kelompok seperti Hasidiyah adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam dan bertentangan dengan konsep Tauhid, keesaan Allah. Ulama Islam, terutama yang mengutamakan prinsip Tauhid, akan mengkritik ajaran Hasidiyah yang menganggap bahwa Mesias adalah seorang manusia biasa yang akan menyelamatkan dunia. Ini dianggap sebagai bentuk penyerahan kepada figur manusiawi yang berlebihan, yang bertentangan dengan keyakinan Islam bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan absolut atas alam semesta. Ajaran tentang Mesias dalam Hasidiyah yang mengarah pada pengagungan kepada seorang pemimpin duniawi juga akan dipandang sebagai bentuk syirik atau penyimpangan dari konsep monoteisme yang murni dalam Islam. Islam menegaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui kapan dan bagaimana akhir zaman akan terjadi. Tanda-tanda akhir zaman, termasuk kedatangan Al-Mahdi dan Nabi Isa, adalah bagian dari takdir Allah yang tidak dapat dipercepat atau dipengaruhi oleh tindakan manusia. Ulama Islam akan lebih menekankan pentingnya persiapan spiritual yang baik melalui iman dan amal saleh daripada mempercayai bahwa tindakan ritual atau spiritual tertentu bisa mempercepat kedatangan Mesias atau terjadinya akhir zaman. Dalam pandangan Islam, ajaran sekte Yahudi Hasidiyah mengenai Mesias dan akhir zaman dipandang sebagai suatu penyimpangan dari prinsip tauhid dan eskatologi Islam yang lebih tegas. Islam mengakui kedatangan Nabi Isa sebagai Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia pada akhir zaman, namun dengan konsep yang jauh berbeda dari yang diajarkan oleh Yahudi Hasidiyah. Ulama Islam akan menolak klaim-klaim mengenai Mesias
dari perspektif Hasidiyah, karena mereka bertentangan dengan ajaran tentang keesaan Allah dan peran unik Nabi Isa dalam eskatologi Islam.